Ya, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan membahas mengenai integrasi numerik. Di dalam kalkulus, terdapat dua hal yang penting, yaitu integral dan turunan atau derivatif. Ya, ini kita sudah dapatkan dalam mata kuliah kalkulus 2 ya, mengenai turunan dan integral. Nah, pengintegralan numerik itu merupakan alat atau cara atau metode yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran. Seperti yang dari awal disampaikan ya, mengenai numerik itu kita cuma memperoleh solusi aproksimasi ya, pendekatan. Jadi kalau pengintegralan numerik berarti metode untuk memperoleh solusi aproksimasi atau solusi pendekatan dari pengintegralan yang tidak dapat kita selesaikan secara analitik. Nah, ini beberapa contoh-contoh fungsi yang kita dapat hitung integralnya secara analitik ya. Jadi integral A kali X pangkat N dx itu adalah hasilnya A dikali X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 ditambah konstanta. Ya, tergantung berapa batas bawah dan batas atasnya. Begitu seterusnya ya. Untuk soal-soal berikutnya, contoh-contoh selanjutnya ya. Integral E pangkat A kali X dx itu adalah E pangkat A kali X dibagi A ditambah C. Integral sin, sebagaimana kita ketahui integral sin itu min cos dan integral cos itu positif sin. Ya. Adapun nilai A, X, dan B-nya bisa dilihat di slide. Ya. Integral 1 X dx itu ln X ditambah C. Integral ln bukan 1 X ya. Jadi integral ln X dx itu adalah X kali ln X dikurang X tambah C. Nilai mutlak di sini menyatakan bahwa X itu ya kalau negatif akan diubah menjadi positif. Kenapa? Karena tidak ada nilai ln yang negatif ya. Tidak ada ln min 1, ln min 2 tidak ya. Jadi kalau X-nya min 1 nanti dia akan berubah menjadi positif 1. Tanda nilai mutlak di sini ya. Absolut, mempositifkan bilangan negatif. Oke. Nah, itu tadi contoh-contoh fungsi yang bisa kita selesaikan secara analitik ya. Nah, kalau fungsi yang rumit misalnya seperti ini, X pangkat 2 dikali cos X dibagi. Ya, jadi sudah ada perkalian, kemudian dibagi lagi dengan E pangkat min X. Nah, ini salah satu contoh fungsi yang rumit. Contoh lainnya yaitu seperti ini. Integral saat sin X per akar X dx, di mana X-nya dari 1 sampai 2. Contoh yang ketiga ini. Seperti ini. Jadi, ini 3 contoh fungsi-fungsi yang rumit, yang agak rumit, agak susah, agak kompleks untuk kita selesaikan secara analitik. Ya, makanya kita akan menyelesaikannya nanti dengan menggunakan integrasi numerik. Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Contohnya dalam menghitung luas maupun menghitung volume-volume dari benda putar. Nah, kita ingat dasar dari pengintegralan numerik ya. Di awal itu kita tahu bahwa mengintegralkan menghitung integral atau untuk menghitung luas daerah itu melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil. Jadi kalau ada daerahnya besar seperti ini, maka kita bagi-bagi dalam potongan-potongan atau bagian-bagian kecil ya. Jadi integralnya itu dari pada saat kita awal belajar integral, integralnya itu adalah penjumlahan dari semua bagian-bagian kecil ini ya. Nah, metode numerik tetap menggunakan metode tersebut, yaitu menghitung bagian-bagian kecil. Hanya kita mencobanya untuk bisa lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak ya. Jadi seperti ini. Kalau menghitung integral kurva ini berarti ya perpotongannya. Tapi dengan metode numerik kita akan bisa lebih cepat ya. Perhitungan integral secara definit
digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y atau fungsi fx dengan sumbu X ya. Jadi kita bisa lihat di gambar ini, sumbu X ini fungsi Y-nya, kurva, kemudian sumbu X-nya dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Maka kalau kita menghitung luas integralnya itu ya, daerah yang diarsir ini luasnya adalah integral dari A sampai B dari fungsi atau kurva fx ya. Nah, pada beberapa permasalahan perhitungan integral itu kita dapat hitung secara manual dengan mudah ya. Seperti tadi ada beberapa fungsi yang bisa kita hitung dengan mudah ya dengan menggunakan cara eksak. Jadi integral 2x pangkat 3 dx dari 0 sampai 1 berarti duanya ini bisa kita keluarkan menjadi 2 kali integral x pangkat 3 dari 0 sampai 1 seperti ini ya. Nah, integralnya x pangkat 3, ingat pangkatnya selalu ditambah 1. Berarti 2 ini 2 dikali 1 per pangkat ditambah 1, 3 tambah 1, 4, x pangkat 3 ditambah 1 menjadi pangkat 4. Dan kemudian nanti x pangkat 4-nya ini kita akan ganti dari batas atas kurangi batas bawah. Nah, sebelumnya kita selesaikan dulu. 2 dibagi 4, ini kan kalau kali bisa dicoret ya. 2 dibagi 4 itu 1. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Ya, berarti ini menjadi 1 per 2. Nih, seperti ini. 1 per 2 X pangkat 4. Nah, X pangkat 4-nya ini kita ganti. Batas atasnya 1, berarti ganti dulu X-nya menjadi 1. Menjadi 1 berpangkat 4. Dikurangi, ganti batas bawahnya itu 0, berarti 0 berpangkat 4. Ya, jadi bukan 1 kurang 0 pangkat 4 ya, tapi 1 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. 1 pangkat 4, 1. 0 pangkat 4, 0. 1 kurang 0, 1. 1 kali 1/2, 1/2. Ya, atau 0,5. Jadi, nilai eksaknya yaitu 0,5. Ya, integral 2x pangkat 3 dx dari 0 sampai 1 adalah 0,5. Nah, nanti kita akan coba melihat dengan menggunakan metode numerik, ya, dengan pengintegralan numerik, berapa nilai yang akan kita dapatkan. Ya. Nah, pertama-tama kita nanti akan belajar dulu beberapa metode pengintegralan numerik. Ya. Nah, ada banyak permasalahan. Integral itu sulit sekali dihitung, bahkan dapat dikatakan ada beberapa fungsi yang tidak dapat kita hitung secara eksak atau secara manual ya. Contohnya yang tadi ini kita sulit untuk menghitungnya secara manual. Nah, dalam hal ini metode numerik dapat kita gunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan integral-integral tersebut. Nah, metode yang pertama yaitu metode trapesium ya. Jadi metode trapesium itu metode yang digunakan untuk mencari solusi dari integral fungsi fx dengan batas tertentu ya, dari x atau dari x sama dengan x0 sampai x sama dengan xn ya. Jadi rumusnya itu seperti ini. Integral fx itu adalah x1 kurang x0 per 2 dikali x1 tambah f0 ditambah dan seterusnya sampai f yang terakhir ya, fungsi terakhirnya. Nah, rumus di atas itu tadi yang pertama tadi bisa kita sederhanakan menjadi h per 2. Apa itu h? H itu adalah x1 kurang x0, x2 kurang x1, x3 kurang x2, x4 kurang x3 dan seterusnya sampai xn kurang 1 ya, dibagi 2, selalu dibagi 2 ya. Nah, h-nya selalu, jadi ini semua h dibagi 2 nih. Jadi H per 2 dikali. Di sini F1 tambah F1, F2 tambah F2, F3 tambah F3 dan seterusnya. Ya, berarti F1-nya ada 2, F2-nya juga ada 2, tapi F0-nya sendiri, Fn-nya juga sendiri. Berarti F0 tambah Fn ditambah 2 kali F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Jadi yang di tengah itu F1, F2 dan seterusnya itu dikali 2
Ya, F0, F awal dengan F akhir itu sendiri dia. Jadi F0 tambah 2 kali F yang di tengah tambah F yang terakhir. Ini rumus metode trapesium. Ya, jadi ini tadi hanya. Oke, algoritmanya yaitu pertama kita definisikan dulu fungsinya, kemudian tentukan batas bawah A dan batas atas B, ya. Kemudian tentukan jumlah pembaginya sampai N berapa. Kemudian kita hitung ya nilai H-nya. X1 kurang X0, X2 kurang X1 dan seterusnya. Ya, atau nilai H-nya ini kita bisa peroleh dari Xn yaitu B ya. B dikurang A dibagi N. Ya, B kurang A dibagi N. Oke, lanjut. Terakhir baru kita masukkan ke dalam rumus trapezoida. Jadi metode trapesium biasa juga disebut metode trapezoida. Jadi sama saja itu ya, trapezoid. Nah, kita melangkah ke metode yang kedua yaitu metode Simpson sepertiga. Ya, karena ditemukan oleh Simpson maka dinamakan metode Simpson. Ya. Jadi metode Simpson sepertiga yaitu metode yang digunakan untuk mencari solusi dari integral fungsi fx dengan batas tertentu tadi x-nya dari x0 sampai xn dengan rumus seperti ini. Ya. Jadi H per 3 ini sepertiga ya. Jadi H dikali sepertiga jadi H per 3 F0 tambah F1 tambah F3 tambah F5 tambah F7 dan seterusnya sampai Fn kurang 1 ditambah 2 kali F2 tambah F4 tambah F6 tambah F8 dan seterusnya sampai Fn kurang 2 ditambah Fn. Jadi fungsi urutan ganjil itu dikali 4 dan fungsi urutan genap dikali 2 ya. F0 dan F awal dan F akhirnya tidak dikali, dia cuma dikali 1 ya. Oke, jadi kita bisa sederhanakan, jadi rumusnya sederhana seperti ini ya. Nah, hanya itu adalah X1 kurang X0 sama dengan yang tadi ya. H itu diperoleh dari B kurang A dibagi N. Ya, batas atas kurang batas bawah dibagi N. Oke, algoritmanya yang pertama kita selalu definisikan dulu fungsinya. Kemudian tentukan batas bawah dan batas atas, tentukan jumlah pembagi mau N-nya sampai berapa, kemudian kita hitung nilai H-nya, lanjut, terakhir baru kita masukkan nilai H, nilai A, B, dan N itu ke dalam rumus ini. Ya. Jadi ingat kalau Simpson sepertiga H per 3, F0 tambah 4 kali fungsi yang berurutan ganjil tambah 2 kali fungsi urutan genap ditambah Fn. Nah, yang ketiga, metode yang ketiga adalah metode Simpson 3/8. Ya, tadi metode Simpson sepertiga itu H per 3. Kalau Simpson 3/8, dia 3 kali H per 8. Ya, jadi makanya ini 3/8. 3 kali H per 8. Nah, F0 dan Fn tetap dikali 1, sedangkan perhatikan tadi kalau Simpson sepertiga 4 kali fungsi urutan ganjil tambah 2 kali fungsi urutan genap. Kalau yang ini 3 kali ya, 3 kali fungsi dengan urutan yang tidak habis dibagi 3, bukan kelipatan 3. Jadi F1, F2 langsung lanjut, F4, F5 lanjut, F7, F8 lanjut, F10, F11. Nah, yang F3, F6, F9-nya itu dikali 2 nih. Kelipatan 3. 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Ya. Oke, jadi ini 3 metode. Kita lihat algoritmanya sama seperti 2 metode sebelumnya. Pertama tentukan dulu fungsinya, kemudian tentukan batas atas batas bawah, tentukan jumlah pembagi N-nya, kemudian hitung nilai H-nya, lalu masukkan ke dalam rumus integral numeriknya. Ya. Oke, kita lihat contoh yang tadi yang kita sudah selesaikan ini dengan menggunakan metode eksak bahwa integral 2x pangkat 3 itu adalah 0,5 tadi ya. Nah, kita coba selesaikan dengan metode pengintegralan numerik ya. Nah, ini kalau kita ambil H-nya ya,
hanya itu 0,2 ya. Jadi hanya 0,2. Sehingga kita ini ya, kalau hanya 0,2 jadi langkah-langkah 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1. Jadi ini F0, F1, F2, F3, F4, F5. Jadi N-nya ini 5. Nah, kalau contoh yang kedua, soal yang sama dari 0 sampai 1, ini X-nya dari 0 sampai 1, tapi kita pakai H 0,1 ya, N-nya 10. Jadi ini 0, 0,1, 0,2. Jadi ini langkah-langkah 0,2, ini langkah-langkah atau selisih-selisih 0,1 ya. Nah, nanti dengan menggunakan Excel ya, perhitungannya ini ya, kita hitung nanti F0, F1 sampai F5 ini secara eksak ya. Nah, ternyata dengan metode trapesium kita nanti dapatkan hasilnya 0,52. Metode Simpson sepertiga 0,4064, metode Simpson 3/8 kita dapat 0,4776. Dari sini kita bisa lihat bahwa dengan metode trapesium errornya itu adalah 0, jadi selisih antara kedua metode tersebut, metode numerik dengan metode eksak. 0,52 kurang 0,5, 0,02. 0,4064 dikurangi 0,5 dapatnya minus 0,0936. Ingat kalau error itu selalu absolut ya, nilai positifnya berarti positif 0,0936. 0,4776 dikurangi 0,5 minus 0,0224. Ingat absolutnya berarti positif 0,0224. Ternyata untuk soal pertama ini dengan H 0,2 yang paling rendah di sini errornya yang mana? Metode trapesium, Simpson sepertiga atau Simpson 3/8? Mana yang paling kecil nilainya? Ya. Jadi yang paling kecil nilainya di sini kita bisa melihat adalah metode trapesium dengan error cuma 0,02 ya. Paling besar errornya adalah Simpson sepertiga. Nah, dengan soal yang sama tapi N dan hanya berbeda ya, kita dapatkan hasil seperti ini ya. Jadi ini kalau N-nya sampai 10 ya, jadi dari F0 sampai F10 hanya selisih-selisih 0,1 ya. Jadi waktu kita masukkan ke dalam rumus kita dapatkan seperti ini. Ya, dengan metode trapesium ini hasilnya Simpson sepertiga, Simpson 3/8 seperti ini. Nah, kalau kita kurangkan dengan hasil yang kita peroleh secara eksak 0,505 kurang 0,5, 0,005, 0,5 kurang 0,5, 0, 0,457725 kurang 0,5 minus 0,04228. Ingat kita ambil absolutnya positif ya, berarti menjadi positif 0,04228. Nah, mana yang paling kecil errornya di sini? Ya, yang paling kecil tentu errornya adalah yang metode Simpson sepertiga. Padahal tadi dengan soal yang sama tapi N dan H yang berbeda, ternyata tadi Simpson sepertiga yang paling besar errornya. Tapi waktu kita gunakan N dan H yang berbeda, ternyata Simpson sepertiga yang paling kecil errornya. Ya, bahkan hasilnya sama dengan nilai eksak. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa metode inilah yang paling kecil errornya. Ternyata untuk situasi yang berbeda, ya, dia errornya pun berbeda, mana yang lebih kecil. Ya. Jadi itu kita perlu melakukan penelitian yang mendalam. Berbagai persoalan ya, masing-masing persoalan itu berbeda-beda. Mana metode yang terbaik yang digunakan, ya. Oke, sekarang mari kita coba menyelesaikannya. Jadi bagaimana cara hitung-hitungnya ini semua dengan menggunakan Microsoft Excel, ya. Oke, jadi yang soal yang sama tadi 2x pangkat 3 ya. Nah, kita mau ambil N-nya 5, hanya 0,1. Jadi beda-beda 0,1. Jadi sudah 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya ya. Sampai 1. Sorry. N-nya 5, hanya di sini 0,2 ya. 0, 0,2,
0,4, 0,6, 0,8 dan 1 ya. Jadi beda-beda 0,2. Nah, sekarang fx-nya sama dengan 2 kali x pangkat 3. Berarti 2 kali itu shift 8 x, ini x pangkat shift 6 3. 2 kali x pangkat 3. Ya. Kemudian kita enter. Nah, untuk ke bawahnya tinggal di copy. Nih. Ya. Jadi ini adalah F0-nya, ini F1-nya, ini F2, F3, F4, F5. Ya. Nah, sekarang kita masukkan di metode trapesium, yaitu H/2 ini ya, ini rumusnya metode trapesium. Berarti sama dengan ya H dibagi 2. Jadi H hanya 0,2, 0,2 dibagi 2. Ini dikali. Ya. Perhatikan rumusnya di atas ini. Ya. 0,2 nih H/2 bagi ya 0,2 bagi 2 dikali buka kurung F0. F0-nya yang ini. Ditambah. Ya. 2 kali. Berarti kita buka kurung lagi nanti. 2 kali ya 2 kali F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tutup kurung ya. Nah, ini kita kurung lagi nih ya. 2 kalinya. Ya, jadi F0 tambah 2 kali F yang di tengah, kemudian ditambah yang terakhir adalah Fn. Ya. Nah, sekarang kita tutup kurungnya. Ya, selesai kita enter. Nah, sama kan dengan yang tadi, hasilnya adalah 0,52. Sekarang Simpson sepertiga rumus yang ini, ya. Nah, jadi sama dengan H/3, hanya 0,2. Nih, 0,2 dibagi 3. Itu kurung, baru kita kali dengan F0, ini F0 ditambah ya 4 kali F urutan ganjil. Ya, F urutan ganjil berarti F1, F3 saja. F5 tidak ya, F5 itu paling terakhir, F paling terakhir itu dikali 1 saja. Ya. Jadi F0 tambah 4 kali ya. 4 kali F yang ganjil. 1 dan 3. Nih. Ya. Ditambah lagi 2 kali ini 2 kali F yang genap. Nih, F2 dan F4. Oke, ditambah yang terakhir Fn. Ya, maka hasilnya adalah 0,4064. Sama juga dengan yang tadi. Sekarang Simpson 3/8 sama dengan, ini rumus yang ini kita gunakan, 3 kali H/8. Berarti 3 kali hanya 0,2 ya dibagi 8 dikali buka kurung F0 ini ditambah buka kurung 3 kali buka kurung lagi F1 tambah F2 yang bukan kelipatan 3 ya ditambah F4 nih ya ditambah sekarang yang kelipatan 3 berarti 2 kali kelipatan 3 cuma F3 ya. Oke. Ditambah Fn yang terakhir. Oke.
Maka hasilnya 0,4776. Ya, jadi ini H/3, ini 3H/8. Nah, sekarang tinggal hitung errornya. Sama dengan absolut ABS, ya, 0,52 dikurangi 0,5. Tadi ya, ini kenapa 0,5? Karena 0,5 itu hasil eksaknya, ya, nilai sebenarnya. Ini, ya. Untuk yang lainnya tinggal kita copy. Nah, jadi yang paling kecil errornya adalah metode trapesium kalau di sini, ya. Oke, sekarang kita lihat kalau hanya 0,1, ya. Jadi 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai 1. Ya. Nah, jadi fx-nya itu 2x pangkat 3 berarti sama dengan 2 kali x pangkat 3. Ini x-nya pangkat 3. Ya. Nah, sekarang tinggal copy rumusnya ke bawah. Ini adalah F0, ini F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, sampai F10. Jadi ini Fn-nya. F10 itu Fn. Ya. Maka dengan metode trapesium, seperti tadi lagi, sama dengan H dibagi 2. Hanya 0,1 dibagi 2. Kita kali dengan F0 ini ditambah 2 kali F yang di tengahnya semua. F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6. Bisa juga kalau kita langsung menggunakan sum, ya. Tambah F8 tambah F9, ya. Selesai. Kemudian kita tambahkan dengan F yang terakhir, Fn. Ya, jadi hasilnya adalah 0,505. Selanjutnya dengan metode Simpson sepertiga, sama dengan hanya 0,1 dibagi 3. H/3 dikali F0. Nih. Ditambah 4 kali F yang berurutan ganjil. 4 kali F1, F3, F5, F7, dan F9. Tambah 2 kali F urutan genap. 2 kali F2, F4, F6, F8, tutup, ya. Ditambah yang terakhir 1 kali saja Fn, ya, F terakhir. Maka hasilnya adalah 0,5. Sekarang Simpson 3/8 sama dengan 3 kali H/8. 3 dikali 0,1 dibagi 8. Kita kali dengan F0 ini tambah 4 kali. 3 kali. Ya. F yang bukan kelipatan 3. Jadi F1, F2, F4, F5, F7, F8. Ya. Kemudian kita tambah lagi dengan
2 kali F yang urutan kelipatan 3. 2 kali F3. F3 itu B15. F3 tambah, jadi ini kita dalam kurung ya. F3 tambah F6 tambah F9. Oke. Selanjutnya kita tambah dengan F yang terakhir. Selesai. Ya. Nah, sekarang tinggal hitung errornya sama dengan absolut nilai yang kita dapat dari integral numerik dikurangi nilai eksaknya 0,5. Ini ya. Eksaknya. Oke. Nah, kita copy. Yang paling rendah errornya adalah Simpson sepertiga, errornya 0. Jadi hasilnya pas sama dengan nilai eksaknya. Oke, sudah paham sampai di sini? Silakan dicoba-coba buat ya untuk X kuadrat kali cos X dibagi E pangkat min X dengan hanya bisa 0,2, bisa 0,1. Begitu juga untuk integral sin X dibagi akar X ya. Dari 1 sampai 2. Jadi kalau dari 1 sampai 2 ini 1 sampai 2. Selisih-selisih 0,1. Nah, coba nanti lihat hasilnya. Oke. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa. Sehat selalu semuanya.